Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita sebaik-baik penciptaan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengawali materi, mari kita doakan kita. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan memberikan hikmah-hikmah yang banyak yang sedang diuji oleh para sahabat-sahabat kita. Wabil khusus dosa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahabat ya, lagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit 1 sampai 2 ayat surat At-Taubah, di mana dalam tafsir Ibnu Katsir Allah jelaskan halaman 71. Mari kita buka surat At-Taubah surat ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Makasih. Kan udah itu mah. Bukan ya? Surat At-Taubah. Oh, At-Taubah bukan Al-Anfal ya? Atau kemana apa Al-Anfal ya? Al-Anfal kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi 4 ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Yang artinya inilah pernyataan pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi ini selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Surat yang mulia ini termasuk di antara surat-surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara berkata, ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat Yastaftunaka kulillah yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Surat An-Nisa ayat 147. Asjunam. Iya, kau tahu.
Salah baca ya. Sedangkan surat terakhir diturunkan adalah Al-Bara'ah. Nah, Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Adapun kenapa tidak ditulis lafaz Al-Basmalah? Karena para sahabat tidak menuliskan pada permulaannya dalam mushaf imam. Bahkan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, yaitu Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, amin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas berkata, aku berkata kepada Utsman bin Affan, apa yang menyebabkan kamu menggabungkan surat Al-Anfal yang merupakan surat Al-Matsani kepada surat Al-Bara'ah yang merupakan surat Al-Ma'in? Dan kamu tidak menuliskan basmalah di antara keduanya, sementara kamu menerangkan pada 7 surat panjang. Yang apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Utsman bin Affan berkata, ketika itu pada masa penurunan surat-surat kepada Rasulullah, manakala turun kepadanya suatu ayat, beliau memanggil penulis wahyu dan berkata, letakkanlah ayat ini pada surat yang di dalamnya terdapat ayat ini dan ayat ini. Al-Anfal termasuk di antara surat-surat yang pertama diturunkan di Madinah, dan Al-Bara'ah dan Bara'ah termasuk surat-surat dari Al-Quran yang terakhir diturunkan. Dan Al-Quran dan alur cerita surat Al-Bara'ah menyerupai alur cerita surat Al-Anfal. Sementara pada saat Rasulullah SAW wafat, meninggal, beliau belum menjelaskan bahwa ia bagian dari Al-Anfal. Oleh karena itu aku meletakkannya secara berdampingan dan tidak menuliskan kata Bismillah atau Basmalah di antara keduanya. Dan aku meletakkannya di deretan 7 surat panjang. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Begitu juga Al-Hakim meriwayatkan pula dalam Al-Mustadrak dari jalur Al-Mustadrak dari jalur lain, yaitu dari Auf Al-Arabi. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih dan belum dikeluarkan oleh Al-Bukhari Muslim. Permulaan surat yang mulia ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada saat beliau kembali dari perang Tabuk ketika melaksanakan ibadah haji. Lalu disebut bahwa orang-orang musyrik hadir pada musim haji, sebagaimana kebiasaan mereka sebelumnya, di mana mereka melakukan tawaf dengan keadaan telanjang. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak suka berbaur dengan mereka. Lalu beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin rombongan haji pada tahun itu untuk membimbing kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji, sekaligus memberitahu orang-orang musyrik bahwa mereka tidak diperbolehkan melakukan haji setelah tahun ini. Juga menyeru kepada sekalian manusia dengan seruan bara'atun, pemutusan hubungan. Ketika ia kembali dan mengutus dengan disertai Ali bin Abi Thalib untuk menjadi penyampai dari Rasulullah, karena keberadaannya yang satu keluarga dengan beliau, sebagaimana yang akan dijelaskan mendatang. Sahabat sekalian, jadi firman Allah bara'atun minallahi wa rasulih ini adalah pemutusan hubungan
dari Allah dan Rasulnya. Kepada mereka, kepada kaum musyrikin. Bermakna bahwa ada pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Ilal ladzina fasiqu fil ardi, ya. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik yang kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan kaum musyrik. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi ini selama 4 bulan. Sahabat, ada beberapa perbedaan pendapat yang meluas di antara para musafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang musyrikin yang berada dalam perjanjian yang bersifat mutlak dan tidak ditentukan waktunya, atau bagi mereka yang perjanjiannya kurang dari 4 bulan, maka mereka harus menyempurnakan 4 bulan. Adapun mereka yang perjanjiannya telah ditentukan waktunya, maka batasnya adalah waktu yang telah ditentukan. Dalam ayat lain dikatakan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, maka sempurnakanlah perjanjian dengan mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Dan bagaimana yang akan diterangkan dalam hadis mendatang bahwa barang siapa yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah, maka batasnya adalah waktu yang telah ditentukan. Inilah pendapat yang paling baik dan paling kuat. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir, diriwayatkan pula oleh Al-Qalbi, Muhammad bin Ka'ab Al-Quraisy, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi 4 ashhur. Maka beliau mengatakan bahwa Allah membatasi kepada mereka yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah, dengan Rasulullah selama 4 bulan untuk berjalan di muka bumi kemana saja mereka kehendaki, dan batasan bagi mereka yang tidak mempunyai perjanjian adalah semenjak berakhirnya bulan haji sampai akhir bulan Muharram yang berjumlah 50 malam. Ad-Dhahhak berkata, maka Allah memerintahkan Nabi apabila telah berakhir bulan Muharram untuk menyimpan pedangnya terhadap orang-orang yang tidak terikat perjanjian di antara keduanya sampai mereka masuk Islam. Dan Allah juga memerintahkan kepada Nabi terhadap orang-orang yang terikat perjanjian apabila telah berakhir masa 4 bulan terhitung dari hari kurban sampai 10 hari bulan Rabiul Awal untuk menyimpan pedangnya juga sampai mereka masuk Islam. Abu Mash'ar Al-Madani meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Khwarizmi bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin rombongan haji pada tahun ke-9 Hijriah, dan mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa 30 atau 40 ayat dari surat Al-Bara'ah. Maka ia membacanya kepada setiap manusia yang berisi pemberian tempo kepada kaum musyrikin selama 4 bulan untuk berjalan di muka bumi dengan aman. Ia, Ali bin Abi Thalib, membacanya pada hari Arafah. Tempo tersebut adalah 20 hari dari bulan Dzulhijjah, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, dan 10 hari dari bulan Rabiul Akhir. Dan membacanya di tempat-tempat singgah mereka, bahwasanya setelah tahun itu tidak seorang pun musyrik pun diperbolehkan melakukan haji dan melakukan tawaf dengan telanjang. Sahabat Ibnu Abi Nuzaih meriwayatkan dari Mujahid tentang ayat bara'atun minallahi wa rasulih.
artinya adalah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Beliau berkata ini dimaksudkan kepada orang-orang yang terikat perjanjian dari kaum Khuza'ah dan Mudlaj, dan siapa saja yang terikat perjanjian selain dari mereka. Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk dan hendak melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau berkata, sesungguhnya kaum musyrikin hadir juga melaksanakan tawaf dengan keadaan telanjang, dan aku tidak suka untuk berhaji selama mereka masih melakukan demikian. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka berdua tawaf di hadapan segenap manusia di tempat-tempat mereka melakukan baiat kepada setiap muslim. Maka orang-orang yang terikat perjanjian diperbolehkan berjalan dengan aman selama 4 bulan berturut-turut terhitung dari hari ke-20 Zulhijjah sampai 10 bulan Rabiul Akhir. Kemudian setelah itu tidak ada lagi perjanjian, dan segenap manusia pun diizinkan untuk memerangi mereka sampai beriman. Demikian juga seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ash-Shuddi dan Imam Qatadah. Al-Juhri berkata, permulaan itu terhitung dari bulan Syawal sampai akhir bulan Muharram. Dan ini merupakan pendapat yang aneh. Bagaimana menghitungnya sementara batasan tidak sampai kepada hukumnya? Karena sesungguhnya perkara yang tampak kepada mereka adalah ketika para sahabat Rasulullah SAW menyerukannya pada hari kurban. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam ayat selanjutnya. Demikianlah saudaraku terkait dengan tafsir surat At-Taubah. Barangkali kita bisa menyimpulkan untuk pertama, yaitu terkait dengan turunnya ayat ini adalah perjanjian pemutusan Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin, yaitu diberi waktu batas selama 4 bulan ataupun tergantung waktu perjanjiannya. Hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulullah dan kaum muslimin untuk menyempurnakan perjanjiannya dengan mereka sehingga waktu yang telah ditentukan. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan ya? Ya, betul. Atau menanyakan ya? Menanyakan. Ya. Jadi apa ambil nilai-nilainya di antaranya? Ya, itu tanya tuh, Jid, gimana nilai-nilainya? Katanya. Apa? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari At-Taubah itu? Dari kisah ini atau dari ayat ini pertama yang dapat kita ambil. Suaranya, Jid, suaranya kedengeran. Suaranya nggak ada ya. Pertama yang dapat kita ambil ini terkait dengan baro'ah, artinya kita harus melepaskan diri dari perbuatan orang-orang musyrikin, ya, baro'atun. Jadi kita harus memutuskan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tentunya, ya, dari kaum musyrikin. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman tentunya kita harus memutuskan dari perbuatan kemusyrikan kepada ketauhidan gitu. Nah, dari sini kalau di sini dijelaskan bahwa Rasulullah itu membenci orang-orang yang tawaf sambil telanjang. Berarti Rasulullah itu kita sebagai bisa diambil kesimpulan bahwa kita harus berakhlak gitu. Akhlak yang tidak baik itu ibadah dengan telanjang kepada Allah, ya. Maka Rasulullah sangat tidak suka itu. Begitu barangkali. Jadi kita harus berubah, memutuskan akhlak yang baik dari sekarang, dari akhlak yang buruk gitu.